Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Siang, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Dengar? Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Halo. Iya, Bu. Dengar, Bu. Jelas aja. Terdengar, Ibu. Ya, nanti saya perlu ya kalau seandainya kalian nggak dengar, langsung diinformasikan ya. Siap, Bu. Ini yang jadi hostnya Gilang ya. Inggih, Bu. Bener, Bu. Siang, Bu Devi. Selamat siang, Pak. Nggih, Ibu. Mohon Ya, Pak izin. Rudin. Gimana, Pak? Tadi ulun ada mau WA Brian, tapi mohon maaf dan masih mengajar mungkin tidak terangkat. Saya ada memohonkan izin 4 mahasiswa pian, Bu, karena masih ada pemusatan latihan di kantor saya. Nggih. Siapa, Pak? Nanti ulun WA ya. Ada Sri Aulia Ulfa, Gilang Fitri Hermawan, Salva Omiani, Aufa Rahmanis Satari. Okay. Ya. Alhamdulillah masuk final tuh tim MKN, tapi karena mepet babak final, jadi ini pemusatan latihan di kantor saya. Suaranya putus-putus, Pak. Oh, nggih. Nanti pian WA, Pak ya? Oh, nggih. Makasih ya, Bu. Iya, Pak. Pak Rudin.
Selamat siang semua. Salam sehat untuk kita semua ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita panjatkan doa menurut keyakinan masing-masing. Kita berharap, kita mohon agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari bersama dapat dipahami juga. Silakan. Selesai. Baiklah, pada perkuliahan hari ini, mungkin sebelum saya mulai, apakah kalian ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi yang kemarin mengenai hak tanggungan dan juga fidusia. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akan mulai lagi kembali ya. Saya mengingatkan dan saya akan mencoba kita sama-sama belajar untuk sama-sama memahami ya. Saya akan bagikan share screen. Untuk materi untuk materi hak tanggungan itu yang sebelum kita membuat akte hak tanggungan, sebelumnya kita juga harus memahami apa itu hak tanggungan, kemudian asas-asasnya, ciri-cirinya, subjeknya, kemudian objeknya, proses pembuatan akte pemberian hak tanggungan, kemudian pendaftaran hak tanggungan. Untuk pengertian, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai hak tanggungan, di sana kalian bisa mendapatkan penjelasan apa itu hak tanggungan. Jadi kalau kita lihat di sini, silahkan coba dibacakan biar sama-sama saling mendengar juga. Saudari siapa ini? Marliana Drakel. Silakan. Hak tanggungan pengertiannya di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Ini jadi terima kasih. Ini pengertian hak tanggungan yang perlu kalian pahami bahwa ini adalah hukum jaminan ya. Jadi harus ada juga perjanjian pokoknya. Jadi ini jaminan tambahan ya. Perjanjian tambahan. Kemudian apa yang perlu kita pahami mengenai hak tanggungan secara teorinya, meskipun sudah teori kan sudah diberikan oleh Pak Rahmadi ya, tapi saya juga mencoba untuk mengingatkan kembali sebelum kita membuat akta, karena hal ini perlu kita perhatikan adalah
Hak tanggungan itu merupakan memberikan kedudukan hak yang diutamakan. Jadi maksudnya yang pemegang hak tanggungan dia mempunyai hak utama pada saat kreditur itu memegang hak tanggungan, dia mempunyai hak utama. Kemudian asas berikutnya tidak dapat dibagi-bagi kecuali apabila telah diperjanjikan dalam saya menyebutnya hak tanggungan APHT ya. Apabila telah diperjanjikan dalam APHT. Jadi maksudnya tidak bisa dibagi saat kalau di dalam akta itu sudah dicantumkan bahwa ini sebidang tanah dan klausul untuk yang dibagi-bagi atau dipecah itu sudah dibuang, maka APHT itu tidak bisa sertifikat itu selama masih dibebani hak tanggungan tidak bisa dipecah-pecah ya. Misalnya luasannya 10.000 misalnya. Kemudian memohon kepada pemegang hak tanggungan atau kreditur mohon untuk dipecahkan sebagian. Itu nggak bisa kalau di dalam APHT ketentuan mengenai pemecahan itu sudah dibuang ya. Jadi intinya diperjanjikan terlebih dahulu itu boleh untuk dibagi. Kemudian hanya dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada. Jadi hak tanggungan ini hanya bisa diberikan terhadap tanah-tanah yang sudah mempunyai hak. Seperti kita ketahui di sini haknya adalah hak guna bangunan, hak guna usaha, hak milik atau satuan rumah susun, hak pakai. Jadi tanah yang telah diberikan hak oleh negara. Kemudian asas berikutnya dapat dibebani juga atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang baru akan ada di kemudian hari. Baru akan ada di kemudian hari ini maksudnya misalnya saat ini kita kita serahkan jaminan tapi masih dalam proses pembangunan gedung atau pembangunan rumah di atas bidang tanah yang telah kita serahkan sebagai jaminan. Itu dapat dilakukan dengan pembebanan hak tanggungan. Kemudian asas berikutnya adalah perjanjian asesor atau ikatan dari perjanjian pokok. Ini yang tadi saya sebutkan juga di awal bahwa ini adalah perjanjian tambahan ya. Kemudian dapat dijadikan jaminan hutang yang akan ada. Kalau kita berkaitan dengan hutang, biasanya hutang itu sudah ada. Kapan hutang itu untuk yang memenuhi asas ini bentuk fasilitasnya hutang yang bagaimana? Apakah di antara kalian ada yang bisa memberikan masukan terhadap hutang yang akan ada? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Terutama biasanya yang bekerja di bank sudah tahu ini. Dapat dijadikan jaminan hutang yang akan ada. Ada yang bisa jawab? Hutang yang akan ada. Jadi hak tanggungan dapat juga dibebankan kepada fasilitas hutang yang akan ada. Jenis fasilitasnya ini apa ya kalau kalian bisa punya gambaran? Ya mungkin belum sampai sana ya. Jadi utang yang akan ada ini kalau kalian pernah dengar fasilitas bank garansi. Ya. Jadi bank garansi itu diberikan oleh bank cuma pada saat kita penandatanganan fasilitas bank garansi pada saat itu belum terbuka hutangnya ya. Jadi ini plafonnya aja bentuknya bank garansi untuk menjamin pihak ketiga. Jadi kalau antara debitur itu ada perjanjian dengan pihak ketiga dengan jaminan bank garansi pada saat waktu yang sudah ditentukan maka pihak ketiga itu dapat mencairkan dana untuk memenuhi pembayaran dari pihak debitur. Jadi itu fasilitas bank garansi. Dan ini dimungkinkan dan dalam prakteknya memang hak tanggungan juga bisa dibebani atas fasilitas tersebut. Kemudian dapat menjaminkan lebih dari satu hutang.
Misalnya satu debitur itu dia dapat beberapa fasilitas di bank. Misalnya ada fasilitas modal kerja, ada fasilitas angsuran, ada juga fasilitas bank garansi. Jadi pada saat pembebanan satu hak tanggungan dapat dilakukan beberapa jenis hutang. Kemudian asas berikutnya mengikuti objek dalam tangan siapapun objek hak tanggungan itu berada. Jadi dia melekat ya. Jadi hak tanggungan itu melekat pada objeknya. Jadi misalnya begini, hak tanggungan pada saat pengikatan kredit itu yang pegang hak tanggungan misalnya saya. Saya yang bertanda tangan di atas APHT untuk menjamin fasilitas PTX misalnya. Kemudian pada saat saya meninggal, tidak otomatis hak tanggungan itu gugur. Jadi hak tanggungan itu tetap melekat terhadap objek tersebut. Meskipun saya meninggal, dengan kondisi seperti itu hak tanggungan tetap melekat dan bank biasanya juga mewajibkan untuk balik nama ke ahli waris, tapi tidak menggugurkan hak tanggungan. Kemudian berikutnya, asasnya tidak dapat diletakkan sita jaminan. Jadi dengan bedanya hak tanggungan dengan hipotek sebelum adanya hak tanggungan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, semua jaminan berupa tanah yang istilahnya kalau dulu itu ada kredit perban, ada juga hipotek. Itu pada saat mau apabila debiturnya wan prestasi, maka kreditur itu akan melelang objeknya dan itu dilelang melalui pengadilan. Tapi dengan adanya hak tanggungan itu tidak perlu melalui pengadilan. Jadi tidak ada sita melalui pengadilan. Kemudian asas berikutnya wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Sebelum adanya undang-undang hak tanggungan, mereka itu umumnya perbankan, kecuali perbankan pemerintah, itu mereka langsung membebani hipotek. Tapi kalau bank-bank perbankan swasta, mereka biasanya waktu itu hanya sampai surat kuasa memasang hipotek. Ya. Jadi itu bedanya antara hak tanggungan dengan hipotek. Kalau hak tanggungan itu wajib didaftar dalam waktu 7 hari sejak kalian menandatangani APHT, itu kalian harus mendaftarkan. Apalagi sekarang pendaftaran online ya. Kemudian dapat diberikan serta dengan disertai janji-janji tertentu. Ini salah satunya ya diizinkan oleh kreditur untuk boleh dipecah sebagian, atau karena di atas hak tanggungan itu bisa dibebani beberapa sertifikat, maka kalau memang diperjanjikan itu boleh dicoret, boleh diroya salah satu dari misalnya 4 sertifikat, itu harus diperjanjikan di awal. Karena kalau tidak diperjanjikan di awal, dibolehkan roya parsial, maka APHT yang membebani 4 sertifikat itu tidak bisa dimintakan untuk roya parsial atau roya sebagian. Jadi hak tanggungan ini sesuai dengan ketentuan apa yang tertulis di dalam APHT itu. Kemudian tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki sendiri oleh pemegang hak tanggungan apabila cendera janji. Jadi maksudnya pemegang hak tanggungan ini tidak bisa dia proses balik nama atas nama dia langsung. Ya. Jadi itu tidak dimungkinkan untuk misalnya bank A pemegang hak tanggungan dari si Tuan X misalnya. Itu bank A pada saat si Tuan X itu macet atau wan prestasi, dia tidak bisa mengambil alih langsung. Kecuali itu melalui lelang atau penjualan sukarela. Jadi penjualan sukarela bersama-sama dengan pemiliknya, pemilik sertifikat itu. Ya. Jadi tidak otomatis langsung diambil oleh pemegang hak tanggungan itu. Kemudian apabila terjadi wan prestasi,
itu eksekusi hak tanggungannya lebih mudah dan pasti. Jadi maksudnya pada saat eksekusi karena nilai hak tanggungan itu sudah tercantum di akta hak tanggungan. Jadi meskipun misalnya begini, harga objek itu harganya 1M. Kemudian kita sudah pasang hak tanggungan dengan nilai 700 juta. Dalam perjalanan waktu, si debitur ini dia one prestasi sehingga dia masih ada outstanding utang di bank itu sekitar 500 juta. Pada saat dilelang misalnya hasilnya itu 900 juta, 900 juta ini tidak mutlak miliknya si kreditur atau si pemegang hak tanggungan. Jadi dari 900 itu berapa kewajiban terhadap kreditur, apabila ada sisa itu diserahkan ke pemilik. Jadi si kreditur atau si pemegang hak tanggungan itu tidak bisa menguasai apabila ada nilai lebih dari penjualan aset itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya itu kalau kalian ini banyak diem, kadang-kadang saya juga bingung, apakah kalian ini mengerti ataukah kalian masih bingung gitu loh. Jadi saya nggak bisa menerka kalian bisa atau enggak gitu. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Tadi kan Ibu menjelaskan adanya tanggungan tadi. Misalnya kan saya berutang 500 juta. Berarti kata Ibu tadi itu kan dinilai oleh bank misalnya 300 juta. Lalu saya tadi macet, Bu. Jadi kata Ibu tadi kan kalau misalnya dilelang, itu tidak berhak untuk dimiliki oleh bank ya, Bu. Berarti sisanya tadi bisa dikembalikan saya. Itu apakah harus ada persetujuan dari saya, Bu, untuk pemotongan-pemotongan? Oh, jadi begini, untuk teknisnya kan nanti di pelelangan ya. Jadi objek itu misalnya terjual harganya 500 ya. Pada saat sebelum proses lelang dari pihak Ibu sebagai debitur atau pemilik jaminan kan sudah tahu nih berapa kewajiban Ibu terhadap bank gitu kan. Nah, misalnya kewajiban Ibu hanya sisa 300 kan ya. Tapi objeknya itu laku dijual 500, ya 200-nya itu kembalinya ke Ibu. Kalau secara undang-undangnya ya seperti itu. Terus lagi tanya, Bu. Ya. Tadi kan dikembalikan sisanya tadi ya, Bu. Apakah nanti juga kita harus membayar bunga bank, Bu, yang tertunda tadi atau bagaimana? Apakah kenakan juga dengan kita tadi kredit macet tadi? Ada itu? Ya, kalau ini lebih teknisnya ke kredit ya, ke perjanjian kreditnya ya. Jadi untuk perjanjian kredit itu pada saat seorang itu dinyatakan dia sudah macet wan prestasi, maka bank itu sudah punya nilai berapa kewajiban yang harus ditanggung oleh si debitur itu. Gitu. Jadi dia sudah dikunci di awal, jadi bukan berarti berapa hasilnya kemudian dipas-paskan, enggak. Biasanya bank sudah harus transparan di awal dia. Jadi kalau memang ada sisanya, itu secara otomatis karena itu dilindungi oleh undang-undang. Ada lagi yang lain? Terima kasih. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Jadi ciri-ciri hak tanggungan itu ya dia merupakan hak jaminan kebendaan. Kemudian kebendaan yang dimaksud adalah jaminan tanah termasuk benda-benda yang yang merupakan kesatuan dengan tanah baik di atas maupun di bawah. Ini maksudnya tanah yang dijaminkan itu berikut dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, baik yang sekarang ada maupun di kemudian hari akan ada, yang menjadi satu kesatuan. Misalnya, tanah itu di atasnya ada rumah, atau
rumah itu sampai ke bawah, dia sampai ada basementnya, atau pokoknya segala sesuatu yang ada di atas maupun di bawah tanah tersebut. Itu sudah satu kesatuan mengenai hak kebendaannya melekat pada tanah tersebut. Kemudian ciri hak tanggungan, jaminan pelunasan hutang. Jadi jaminan pelunasan hutang berarti ada perjanjian pokoknya. Kemudian ciri berikutnya adalah memberikan hak yang istimewa bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan atas piutangnya. Jadi untuk kondisi ini si perbankan ini dia mempunyai, atau si pemegang hak tanggungan itu mempunyai hak utama dia. Jadi dia pemegang sertifikat hak tanggungan pada saat terjadi wan prestasi terhadap fasilitas yang diberi dengan penyerahan jaminan APHT itu, maka pemegang hak tanggungan itu dia otomatis memperoleh hak istimewa itu. Untuk ciri-ciri, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, lanjut. Kemudian subjek. Siapa subjek hak tanggungan? Subjek hak tanggungan ini ada dua. Ada orang perorangan atau ada badan hukum. Kemudian ada juga orang perorangan atau badan hukum sebagai pemegang haknya, dan juga orang yang berhutang. Itu subjeknya merupakan pemberi hak tanggungan. Jadi pemberi hak tanggungan itu orang atau badan hukum pemilik tanahnya, kemudian orang atau badan hukum sebagai debitur. Kemudian kalau pemegang hak tanggungan itu orang atau badan hukum sebagai penerima hak tanggungan untuk jaminan piutang atau kreditur. Jadi subjeknya ada dua, ada pemberi, ada penerima, pemegang hak. Sampai sini ada? Ada. Nanti subjeknya itu akan lebih detail di dalamnya ya, mengenai orang atau badan hukumnya. Kemudian objek hak tanggungan itu tanah yang sudah bersertifikat dengan hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, hak pakai, atau hak milik atas satuan rumah susun. Jadi kalau kalian bertanya apakah segel atau petuk C itu bisa dibebani hak tanggungan, gitu kan? Kalau kita lihat dari ketentuan, ini objeknya harus sudah bersertifikat. Tapi kalian bisa memegang petuk girik atau ini apa namanya segel, kalau kita di Banjarmasin istilahnya segel ya, atau sporadik, itu bisa juga kalian ikat dengan SKMHT, tapi nanti bisa diikat hak tanggungan apabila sudah keluar sertifikatnya. Jadi untuk segel ataupun surat-surat tanah yang belum dibebani hak, belum diberikan haknya, itu masih bisa juga dijaminkan, tapi sampai SKMHT. Nanti setelah itu jadi sertifikat baru bisa ditingkatkan jadi hak tanggungan. Saya lanjut. Bu, mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mau tanya, biasanya kalau sebelum HT itu harus di sebelumnya itu harus ada SKMHT. Katanya SKMHT itu kan berlakunya 3 bulan. Jadi kalau misalkan ini kadang-kadang dibikinkan 2 SKMHT dulu gitu. Baru nanti ke HT-nya. Mohon pencerahannya Bu, untuk prosesnya itu memang seperti itu ya Bu? Mohon izin. Di dalam praktek itu kan di dalam praktek untuk ketentuan SKMHT itu jangka waktunya kan, kalian ingat nggak jangka waktu SKMHT ada berapa aja?
Berapa lama? Ingat nggak? 1 bulan sama 3 bulan, Bu, kalau nggak salah. Ya, 1 bulan, 3 bulan, sama tanpa batas Tanpa waktu batas sesuai waktu. dengan perjanjian pokok ya untuk kredit tertentu ya, fasilitas tertentu. Ya. Nah, jadi selama masih belum bisa memenuhi persyaratan untuk dipasang hak tanggungan, maka SKMHT itu akan diperpanjang ya, sesuai dengan jangka waktunya. Nah, apakah boleh dimintakan untuk itu langsung dengan cadangan istilahnya, langsung disiapkan? Secara formal resiko ada di notaris tersebut. Kenapa resiko ada di notaris tersebut? Karena kalau kita lihat secara formal penandatanganan kan tidak memenuhi ketentuan, ya enggak? Kalau kalian misalnya, oh ini kira-kira 3 bulan, perkiraan 3 bulan ini enggak selesai, maka kalian minta double SKMHT-nya. Nanti sebelum berakhir diperpanjang sendiri, gitu kan? Gitu ya maksudnya Farida ya. Kalau secara formalnya sih sebenarnya tidak boleh. Karena Iya, betul. ada resiko di notaris. Jadi semua pekerjaan notaris ini, semua akte-akte yang kita buat, itu resikonya berdampaknya ke kita ya. Dampak utama tuh ke kita sebagai PPAT atau sebagai notaris. Jadi untuk secara formal sebenarnya kan tidak boleh ada serpan itu. Di dalam praktek ya mungkin kalian bisa temuin juga hal tersebut ya kan. Nah, jadi kalau terjadi risiko ya kalian juga harus tahu bahwa sebenarnya itu ada risiko. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih, Bu. Ya. Mengenai objek hak tanggungan, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak saya lanjut ya. Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Mengenai objek paling bawah, Bu, nomor berapa itu? Hak milik atas satuan rumah susun. Satuan rumah Itu, susun. ya, itu apartemen atau apa, Bu? Maksudnya, Bu? Apartemen, Pak. Apartemen pengikatannya bukannya pakai fidusia, Bu? Apartemen yang belum bersertifikat. Oh iya, Bu. Baik. Kalau sudah bersertifikat, dia sudah bisa hak tanggungan. Kalau yang apartemen yang belum bersertifikat, itu untuk seperti kita saya sampai sekarang kayaknya di Banjarmasin belum ada deh sertifikat hak satuan rumah susun ya, belum keluar ya. Betul, Bu. Karena iya, kalau satuan rumah susun itu mirip yang di Duta Mall itu loh. Nanti dia itu keluarnya sertifikat satuan rumah susun. Jadi toko-toko yang di bawah itu sertifikatnya harusnya pink bukan hijau. Karena yang sekarang kita pegang itu masih banyak yang hijau mereka. Iya, Bu. Karena perdanya belum keluar, alasannya mereka kemarin itu seperti itu. Saya lanjut. Syarat-syarat objek hak tanggungan ya. Jadi syarat objek hak tanggungan itu dia dapat dinilai dengan uang. Jadi karena utang yang dijaminkan berupa uang, sehingga apabila cedera janji objek tersebut itu dapat dijual. Kemudian syaratnya lagi objek itu mempunyai sifat yang dapat dipindahkan agar dapat segera direalisasikan untuk pembayaran utang. Ya, jadi untuk melunasin jaminan apabila debitur cedera janji. Kemudian mendaftarkan objek hak tanggungan dalam daftar umum. Ya, jadi ini tadi. Setelah kalian selesai membuat akta hak tanggungan dalam waktu 7 hari, kalian harus segera mendaftarkan ke pertanahan untuk memenuhi syarat publisitas. Dengan ini pendaftaran dilaksanakan akan dicatat mengenai hak tanggungan pada buku tanah dan sertifikat hak milik. Kemudian memerlukan penunjukan khusus oleh undang-undang. Jadi
hak tanggungan ini syarat-syaratnya itu yang harus kalian juga perhatikan ya untuk objek hak tanggungan ini. Jadi memerlukan petunjuk khusus oleh undang-undang. Misalnya, kalau untuk hak tanggungan yang selain dengan undang-undang hak tanggungan ya, kalian juga harus perhatikan untuk sertifikat yang ada catatan di bawahnya. Kalau kalian pernah lihat sertifikat di bawah, paling bawah bagian itu kan ada tulisan petunjuk ya. Petunjuk itu kadang-kadang ada sertifikat yang memang berdiri di atas hak pengelolaan. Di situ akan ada keterangannya. Jadi pada saat kalian membuat hak tanggungan, kalian juga harus perhatikan hal-hal seperti itu. Karena kaitannya dengan kelayakan objek tersebut bisa dibebani hak tanggungan atau enggak. Prinsipnya sih bisa, cuma persyaratannya harus dilengkapi lagi. Misalnya perjanjian ada sertifikat hak milik yang berdiri di atas hak pengelolaan. Maka kalian juga harus minta siapa pemegang hak pengelolaan. Ya. Jadi itu ada perjanjian tersendiri mereka. Apakah boleh itu langsung dijadikan jaminan ataukah harus dengan persetujuan si pemegang hak pengelolaan. Itu yang harus diperhatikan. Sehubungan dengan ini, ada yang mau ditanyakan? Jadi syaratnya objek hak tanggungan itu ada dapat dinilai dengan uang, kemudian dapat dipindah tangankan untuk penyelesaian pembayaran, kemudian wajib didaftarkan, dan memerlukan penunjukan khusus oleh undang-undang. Ada yang ditanyakan untuk syarat objeknya? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Cuman ini agak mundur ke belakang tadi, Bu, karena saya lagi di jalan. Jadi untuk ada satu hak tanggungan yang dibebani oleh beberapa sertifikat SHM. Ketika sudah lunas, tapi ternyata masuk lagi mungkin ke notaris lain, Bu ya. Jadi ternyata ada 2 sertifikat yang ternyata dia belum diroya secara penuh, Bu. Karena yang lain ternyata sudah diroya secara penuh. Jadi itu belum ikut roya, Bu. Kemudian itu seperti apa, Bu, Bu, jalan keluarnya? Karena ternyata kan fiat royanya pun sudah diserahkan ke BPN untuk roya yang beberapa sertifikat yang terdahulu gitu. Nah. Kemudian ada beberapa juga, haruskah Ibu untuk satu sertifikat dibebani dengan satu hak tanggungan atau satu hak tanggungan bisa dibebani dengan beberapa sertifikat, Bu? Untuk jaminannya, karena ternyata ada beberapa juga yang entah itu dia sebagai pedoman atau aliran, ternyata ada beberapa notaris yang dia setiap satu sertifikat dia satu hak tanggungan, Bu. Demikian, Ibu. Terima kasih. Ya. Ya, untuk menentukan sertifikat kita mau hak tanggungan ada berapa sertifikat, mau 1, mau 4. Karena kita ini kan bekerja atas permintaan bank untuk mengikat jaminan. Jadi pada saat order yang harus kalian perhatikan. Semua itu kembali ke order bank untuk fasilitas-fasilitas yang dia minta itu apa. Karena bisa saja ada untuk fasilitas tertentu, misalnya bangunannya itu sebenarnya berdampingan, tapi dia punya 2 sertifikat, tapi menurut pertimbangan bank maunya dipisah, jangan digabung, ya. Itu yang pertama. Jadi kita selalu bekerja untuk pembuatan hak tanggungan sesuai dengan order bank.
bukan semaunya kita. Kita boleh mengasih masukan ke bank, misalnya. Kadang-kadang kan kalau satu fasilitas itu dengan dibebani nilainya ada beberapa nilai, kemudian kadang-kadang dari pihak bank itu juga tidak tahu mengenai biaya-biaya apa yang harus dikeluarkan, ya. Jadi misalnya mengenai berkaitan dengan PNBP itu sebenarnya juga kita hanya memberikan informasi aja. Jadi misalnya PNBP itu kan nilainya tergantung dengan nilai hak tanggungan, ya. Jadi ada range-nya dia. Jadi nilai hak tanggungan sampai dengan 50 juta itu berapa? Di atas 200 sampai dengan 1 M itu kalau nggak salah 200.000 ya. Kemudian di atas 1 M sampai 10 M itu 2,5 juta. Kemudian di atas 2,5 juta itu 25 juta. Nah, kadang-kadang untuk hal teknis seperti ini perbankan kadang lupa juga mereka melihat itu. Ya. Karena kenapa kita memberikan masukan ke mereka juga karena debitur kan kadang berkaitan dengan biaya mereka akan teriak kan, kok mahal banget gitu kan, intinya seperti itu. Tapi kalau memang fasilitas itu di perbankan sudah mentok, misalnya dia akan dibebani hak tanggungan 10 miliar 100 juta, dia nggak bisa lagi dipecah dibagi dua atau bagaimana, ya sudah, biasanya debitur juga menerima kondisi itu. Ya. Jadi saling mengingatkan aja untuk teknisnya. Tapi untuk mutlak kita mau membebani berapa sertifikat di atas APHT atau sertifikat berapa dibebani hak tanggungan itu tergantung order bank. Ya. Jadi misalnya begini, sertifikat APHT akan dijaminkan ini. Kita akan mengikat hak tanggungan atas 3 sertifikat misalnya. Jadi 1 APHT, itu bisa. Tapi kita juga harus minta berapa nilai masing-masing sertifikat. Ya. Jadi sertifikat nomor 1 nilainya misalnya 100 juta, yang nomor 2 200 juta, yang nomor 3 300 juta. Jadi sebenarnya total nilai tanggungannya adalah 600 juta. Ya. Jadi nilai hak tanggungannya 600 juta. Kalau ada beberapa sertifikat, saya tinggal melanjutkan dari Pak Bambang lagi ya. Kalau ada beberapa sertifikat dalam satu hak tanggungan, kalian juga harus tanyakan ke banknya, apakah ini dibolehkan roya parsial atau tidak. Karena kenapa kalian perlu tanyakan? Karena di dalam belangko APHT itu ada klausul itu. Itu pilihan. Jadi kalau dibolehkan oleh bank itu roya parsial, kalian harus bagian itu harus hidup. Tapi kalau bank bilang enggak ada roya parsial. Jadi kalau mau cabut satu sertifikat di antara 3 itu tidak boleh gitu. Nah, itu yang harus juga kalian perhatikan. Jadi saya menggarisbawahi apa yang ditanyakan Pak Bambang tadi, APHT itu dikerjakan sesuai order bank. Kita boleh memberikan masukan kalau yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan ya. Umpamanya nggak sesuai dengan undang-undang, kita boleh memberikan masukan ke bank. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bolehkah kita mengganti objek hak tanggungannya dengan hak tanggungan yang lain, Bu? Objek yang lain, sorry. Sebentar. Siapa namanya tadi ya? Mursalati. Gimana? Jadi di atas APHT? Jadi kita ganti dengan objeknya diganti, Bu. Objeknya diganti. Bisa nggak kalau seperti itu? Misalnya diganti dengan objek yang lain. Sudah dibebani hak tanggungan? Sudah didahului? Nggak bisa. Kalau seperti itu nggak bisa, ya. Tapi kalau misalnya di atas
sertifikat itu sudah pernah dibebani hak tanggungan yang pertama, tapi kalau nilai objek itu masih memungkinkan ditambah, itu akan istilahnya kalau kalian pernah dengar adalah hak tanggungan peringkat kedua. Apakah seperti itu maksudnya yang mau ditanyakan itu? Tidak, Bu. Misalnya kan sertifikat A sudah saya jaminkan. Kemudian karena saya pengen ganti dengan sertifikat yang lain dengan nilai yang serupa, bisa? Kalau untuk fasilitas perubahan seperti itu, ini ranahnya kebijakan bank ya. Bank yang akan memutuskan. Tapi kalau terhadap APHT itu nggak bisa diganti, dia harus roya dulu, ya. Jadi dia harus roya. Beda dengan yang seperti yang saya sampaikan tadi, hak tanggungan bisa peringkat 1, peringkat 2 terhadap objek yang sudah dijaminkan. Itu bisa. Ya. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lainnya? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Berkaitan dengan yang disampaikan dengan Pak Bambang tadi, Bu. Ya. Untuk amannya, kan kadang di bank itu kita ada istilah cross collateral, Bu ya. Jadi ada kalanya satu HT itu kita peruntukkan untuk beberapa sertifikat. Para pertimbangan untuk secara prudent misalkan jaminan itu kita buat sebagai cross collateral. Nah, untuk amannya Bu, apakah misalkan notaris itu nanti meminta atau menyampaikan ke bank bahwa masing-masing sertifikat itu diikat dengan satu HT seperti itu? Atau gimana Bu, untuk lebih prudentnya Bu? Terima kasih Bu. Ya, jadi kan kita pahami bersama dulu ya, ada cross collateral, berarti saling nge-cross jaminannya. Ada juga cross default, jadi fasilitas satu macet, yang lain harus ini juga menyelesaikan juga ya. Jadi kalau berkaitan cross collateral ini, kalau jaminannya itu ada beberapa, tergantung fasilitas ini sebenarnya ya. Jadi kalau fasilitasnya itu ada beberapa fasilitas, kemudian dia dijaminkan dengan hal yang sama. Jadi ngelihat PK-nya. Jadi gini, ada satu PK yang rekening koran, ada satu PK yang KI, kredit investasi, kemudian ada juga bank garansi, ya kan? Ketiga fasilitas ini SHM-nya sama. Gitu ya maksudnya ya, Pak Daru? Jadi maksud saya seperti ini Bu. Misalkan nih supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti yang disampaikan sama Pak Bambang Bu. Sehingga setelah proses pelunasan, tapi untuk roya parsialnya itu ada yang bisa, ada yang enggak, seperti itu. Jadi kan itu yang dirugikan adalah debitur kan, seperti itu. Jadi supaya aman Bu, jadi satu sertifikat langsung kita ikat satu HT atau seperti apa? Karena kalau di perbankan sendiri Bu, kita atas pertimbangan tertentu, memang ada kalanya kita harus lakukan cross collateral Bu. Iya. Sehingga jaminan itu tidak bisa ditebus satu-satu, tetapi hanya bisa ditebus secara keseluruhan. Iya. Kalau istilahnya cross collateral dengan beberapa hak tanggungan, gitu kan? Itu Betul kan Bu. istilahnya Yeah. cross collateral, ya kan? Tapi kalau yang seperti yang ditanyakan Pak Bambang tadi, APHT dengan 3 SHM. Kemudian yang lain sudah diroya, yang satu ketinggalan. Ya. Ketinggalan di roya, sedangkan surat royanya sudah masuk ke BPN. Sebenarnya secara teknis terhadap APHT yang seperti yang ditanya Pak Bambang, itu kan APHT-nya cuma satu, tapi ada 3 sertifikat. Surat roya yang keluar hanya satu. Tapi karena satu yang asli ini sudah masuk ke BPN, maka dia tidak punya lagi. Sebenarnya
kalau ada 3 tanahnya ini, pada saat mau meroya, masing-masing file ini, masing-masing SHM ini, yang satu surat royanya yang asli, yang 2 itu fotokopi sesuai asli. Jadi selama notaris itu yang meroya, yang melaksanakan roya itu notaris yang bersangkutan, kemungkinan mereka masih punya fotokopi dan minta notaris itu yang mecap fotokopi sesuai asli. Kecuali notarisnya beda-beda, ini yang sulit. Cuma data itu sebenarnya di BPN ada warkahnya ini, cuma perlu waktu minta. Atau minta ke perbankan. Cuma juga kadang-kadang kalau sudah lewat kayak gini birokrasi agak panjang. Nah, kalau yang berkaitan dengan Pak Daru tadi, itu kan untuk mengamankan supaya mereka debitur ini tidak bisa menarik salah satu jaminannya, kalau mau tarik semua gitu kan maksudnya. Ya memang cross collateral. Jadi di setiap perjanjian itu akan disebutkan misalnya di fasilitas rekening koran disebutkan sertifikat A kan, kemudian jaminan rekening koran adalah sertifikat A, HPHT-nya nomor sekian, sertifikat B, HPHT-nya nomor sekian. Kemudian fasilitas KI juga begitu. Jadi di masing-masing fasilitas akan disebutkan masing-masing hak tanggungannya. Ada lagi? Kalau yang ini mungkin sebagai gambaran lebih gampang begini. Satu hamparan, misalnya bangunan hotel, ya. Bangunan hotel itu kan kadang-kadang luas atau bangunan pabrik itu kadang-kadang luas, tapi pada saat mereka perolehan tanahnya mungkin tidak satu hamparan langsung satu sertifikat ya. Jadi bisa ada 3, ada 4 sertifikat. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat kita memegang jaminan untuk satu hamparan ini dengan 3 sertifikat, itu perbankan dari pihak perbankan ataupun kita notaris juga patut bertanya, ini tidak ada roya parsial. Ya. Jangan sampai ini ada roya parsial. Karena apa? Karena kita tidak tahu letak, kalau ini dimungkinkan roya parsial, ternyata yang kita izinkan untuk diroya, ternyata itu pintu masuk. Ya. Kalau pintu masuk diroya oleh debiturnya, maaf, misalnya bank kecolongan nih karena satu ini dipisah-pisah sertifikat hak tanggungannya. Jadi pada saat dia pinjam sertifikat, nggak cross check lagi, ternyata sertifikat yang diserahkan adalah pintu masuk. Kalau pintu masuk sudah dikuasai orang lain, si kreditur ini atau pemegang hak tanggungan kan juga mau ngomong apa dia untuk masuk ke objeknya, karena nggak bisa masuk. Hal yang seperti ini yang kita juga notaris juga perlu perhatikan itu. Jadi kita pun sebagai notaris pada saat terima order itu jangan hanya melihat ordernya, juga perlu bertanya ya. Ada yang bilang, oh ini sampai sejauh itu kita kan nerima sesuai order bank. Ya nggak apa-apa sesuai order bank kita bertanya kan nggak ada salahnya. Karena kalau kita nggak menanyakan, kalau kita sudah ngikat, bank juga pasti akan datang lagi konsultasi ke kita. Gimana caranya ya Bu ya? Ini pintu masuknya sudah diroya, sudah diserahkan ke mereka. Ya. Jadi itu maksud saya, gimana kita melihat satu order itu kita harus juga kritisi ya, dilihat, dipahami. Ada lagi yang lain? Yang lain ada yang nanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya. Apabila kita ingin berhutang di bank, tetapi tanahnya tersebut milik kakak tetapi kita boleh diizinkan untuk meminjam di bank, Bu. Apakah diperbolehkan tanah tersebut milik kakak, tapi kita yang minjam? Ya. Kalaunya untuk boleh tidaknya itu ranahnya ranah bank ya. Jadi kalau menurut penilaian bank, oh bisa saja fasilitas ini adiknya, terus kemudian yang menjaminkan kakaknya, itu bisa-bisa saja. Jadi fungsinya kita di sini, posisi kita di sini kita hanya melihat menerima order ya. Untuk analisa itu kembalinya ke bank itu. Terima kasih, Bu. Ya.
Ada lagi? Ya, kalau nggak ada saya lanjut ya. Sebentar ya. Saya ada kesalahan teknis. Ini proses selanjutnya adalah proses pembebanan hak tanggungan. Jadi proses pembebanan hak tanggungan itu, proses tahap pertama itu adalah pemberian hak tanggungan. Ini yang harus kita perhatikan adalah bahwa hak tanggungan yang akan kita buat itu harus didahului ada perjanjian pokoknya. Nah, nanti perjanjian pokok ini ada dua bentuknya. Ada yang bentuknya di bawah tangan, ada yang bentuknya notaril. Ya. Kalau bentuknya notaril, itu biasanya kita notaris yang menyiapkan hak tanggungan, itu yang menyiapkan perjanjian kreditnya secara notaril. Kalau di bawah tangan, biasanya langsung dibikin oleh banknya, kemudian kita akan melegalisasi atau kita hanya akan melegalisasi. Atau juga ada beberapa bank tertentu yang mereka tidak melegalisasi juga, jadi perjanjian kreditnya hanya dibuat di bawah tangan. Kemudian tahap berikutnya adalah pendaftaran hak tanggungan. Jadi apa yang telah kita buat saya akan memberikan gambaran tahapan-tahapan kalau secara online itu bagaimana. Jadi kalau untuk sebelum pendaftaran adalah untuk proses pembuat akta pemberian hak tanggungan itu kita harus memperhatikan objeknya. Objek hak tanggungan itu adalah sertifikat hak tanggungan, IMB-nya, PBB. Karena PBB itu di dalam akta hak tanggungan sudah harus dimasukkan ya nomor NOP-nya, objek pajaknya. Kemudian data pemilik sertifikat, kemudian data debitur, data kreditur. Data pemilik sertifikat, debitur, kreditur itu dia ada bisa perorangan, bisa juga badan hukum. Jadi kalau perorangan kalian tuh harus perhatikan dia itu menikah. Ini berkaitan dengan pemilik ataupun debitur atau kreditur ya. Perlu diperhatikan dia menikah atau belum menikah. Kalau belum menikah, dia sudah dewasa atau belum dewasa. Kemudian kalau sudah menikah, ada perjanjian pisah harta atau tidak. Kalau sudah menikah, tapi pasangannya sudah meninggal. Berarti kalian harus perhatikan hak warisnya. Kemudian, apakah ahli waris itu ada yang belum dewasa atau di bawah pengampuan? Ini yang harus juga ditanyakan. Kemudian, kalau yang perorangan menikah secara Islam, karena secara hukum Islam dimungkinkan istri lebih dari satu. Tapi ini juga harus kalian minta sesuai dengan ketentuan, yaitu minta surat nikahnya yang dari KUA. Karena kalau nikah siri
sampai saat ini kita masih belum akuin ya untuk keperdataannya. Kemudian badan hukum, jadi pihak-pihak yang mewakili badan hukum di sini ada PT, yayasan, koperasi atau perkumpulan. Ya. Kemudian identitas yang bersangkutan, identitas yang mewakili itu kalian perlu minta KTP, kartu keluarga, NPWP. Dan juga kalau yang hadir itu bukan direktur, maka perlu diminta surat-surat kuasanya ya. Kemudian anggaran dasarnya, anggaran dasar itu dari akte pendirian atau penyesuaian. Anggaran dasar, kenapa di sini saya tulis pendirian ya? Memang ada beberapa PT yang sudah didirikan, sudah berapa kali ada penyesuaian undang-undang dasar sesuai dengan undang-undang PT ya. Jadi kalau yang terakhir tuh penyesuaian undang-undang PT itu tahun 2007 ya. Nah, biasanya kalau kami itu mintanya kalau memang didirikan sebelum 2007 sampai batas mulai 2007 ke belakang kita yang minta perubahan terakhir. Kemudian juga dilihat kewenangan yang mewakili badan hukum itu. Maksudnya apakah direktur itu bisa bertindak sendiri ataukah harus minimal 2 orang direktur mewakili direksi. Nah, kemudian untuk melakukan tindakan ini haruskah dengan persetujuan RUPS ataukah dengan persetujuan komisaris. Ini semua harus dilihat di anggaran dasar. Dan juga kalau di anggaran dasar itu tidak terlihat aset yang dijaminkan oleh PT itu ya, saya teruskan ya. Sorry, sambungan saya terputus ya. Kenapa ya nggak sambung? Sorry, apakah suara saya jelas nggak ya? Terdengar, Ibu. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Karena wifi saya yang di kantor ini putus. Nggak nyambung. Ya, jadi kondisinya seperti itu. Kalau pada saat apa tadi ya?
Sebentar saya lihat lagi. Koneksi saya nggak bisa. Nggak stabil. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah kewenangan dalam mewakili PT ya, atau badan hukum. Itu yang kalian perhatikan, itu semua ada di anggaran dasarnya. Jadi apabila hal itu di anggaran dasar tidak ada, maka kalian bisa ngelihatnya di undang-undang. Jadi maksudnya begini, kalau di anggaran dasar kewenangan untuk menjaminkan itu tidak diatur, maka kalian harus melihat di ini undang-undang PT-nya. Karena di undang-undang PT untuk menjaminkan sebagian besar itu wajib dengan persetujuan para pemegang saham. Mau bentuknya itu akte notaril atau bentuknya akte, maksudnya apakah itu dengan berita acara bentuk akte notaris ataukah melalui sirkuler. Sirkuler adalah rapat pemegang saham, keputusan pemegang saham di luar rapat. Ya. Kemudian untuk berikutnya, tahap berikutnya kalian tinggal memasukkan pada saat akte PHT sudah ditandatangani, kalian bisa mendaftarkan secara online. Nanti dimasukkan ke login, karena semua PPAT itu sudah terdaftar di kemitraan BPN ya. Jadi nanti melalui aplikasi mitra kerja di ininya, di webnya BPN. Nanti di situ ada pilihan untuk memilih menu aktanya, kemudian menyebutkan APHT baru, kemudian dimasukkan nomor tanggal akta. Selanjutnya, masukkan data debitur. Data debitur itu nomor teleponnya, nomor NPWP, alamat, sama nama PT-nya, kemudian juga mengupload NPWP dan anggaran dasar. Kemudian kalau data perorangan itu KTP, nama, dan alamat. Jadi dimasukkan nomor KTP, nama, dan alamat, kemudian KTP dan kartu keluarga itu diupload. Kemudian kalau kreditur itu ada kode HTL-nya. Jadi biasanya kita minta kode HTL ke banknya atau ke kreditur. Kemudian kalau bank sudah menyetujui, kita bisa input masukkan nama sama NIK-nya, terus upload KTP jika pemberi persetujuan hadir, dengan surat persetujuan jika tidak hadir. Kemudian pihak saksi itu ya seperti juga nama-nama identitas ya, nama, nomor NIK, kemudian KTP-nya harus diupload. Kemudian diupload juga data tanah, data pendukung lainnya, PBB, SKMHT. Kalau APHT yang kalian buat itu dasarnya dari SKMHT dan juga perjanjian kreditnya. Kemudian setelah semua data itu di-entry, diklik tombol selanjutnya. Kemudian di-upload APHT dan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen. Kemudian diklik lagi. Kemudian dilanjutkan dengan surat pengantar dari PPAT. Kemudian SPA-nya di-upload, selanjutnya di-entry selesai. Selanjutnya tugas dari pihak bank yang menerbitkan sertifikatnya. Dan juga memproses SPS-nya, karena yang bisa sampai klik keluarkan perintah setor untuk pajaknya, pajak pendaftarannya itu dari pihak bank. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Kenapa ya mental ya? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Umpama begini, Bu. Ini suatu hamparan tanah luas, kemudian saat digunakan untuk pengajuan pinjaman di bank. Jadi ini seperti apa namanya modal kerja developer. Nah, nanti ke depannya itu kan tanah itu akan dipecah-pecah, Pak. Pecah-pecah, misalkan menjadi 100. Betul. Nah, saat pengajuan awal itu karena memperoleh fasilitas KMK developer, yang dimajukan itu sertifikat yang besar itu. Nah, ketika itu bank mengikat HT-nya dengan nominal yang karena nilainya besar, kita nilai ikat HT sesuai dengan apa namanya nilai tanah itu. Nah, di kemudian hari apa namanya nasabah itu mau melakukan pemecahan. Nah, kalau HT itu kan tidak bisa turun nilainya, Bu ya. Bisanya malah naik menjadi HT2, HT3 dan seterusnya. Seperti apa Bu kira-kira, Bu? Terima kasih. Ya. Jadi kalau nanti itu sertifikat induk, makanya di sini yang harus diperjanjikan dia diizinkan untuk boleh dipecah. Jadi maksudnya dari pihak perbankan itu mengizinkan boleh dipecah. Nanti klausul itu jangan sampai kalian lupa. Karena kalau kalian lupa klausul itu nggak dicantumkan boleh dipecah, kalian nggak bisa memecah. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian berarti dengan itu boleh dipecah, dimungkinkan roya parsial. Jadi nanti induk itu akan terbit dengan berdasarkan pemecahan semua itu misalnya jadinya 100 sertifikat. Nah, di 100 sertifikat itu nanti masing-masing dituliskan nomor SHA-nya. Kan sertifikat induk 1. Biasanya kalau kalian pernah melihat sertifikat untuk dibebani hak tanggungan ada catatan yang dicap gitu kan, akte nomor berapa. Tapi kalau online sekarang kan dia hanya di lem ya. Nah, pada saat nanti sertifikat itu selesai pemecahannya, ke 100 sertifikat itu akan dicatat hak tanggungan itu, hak tanggungan peringkat pertama. Nah, nanti kalau hak tanggungan peringkat pertama itu misalnya nilainya hak tanggungan pertama itu nilainya 10M misalnya, ya kan? Di dalam sertifikat pecahan itu ke 10-nya itu akan disebutkan. Jadi misalnya sertifikat nomor 1 itu akan dikasih catatan bahwa sertifikat ini dijaminkan juga bersama dengan sertifikat yang 99 yang lainnya. Biasanya disebutkan seperti itu. Kemudian kalau nilainya itu menurun, ya kalau untuk fasilitas pasti menurun karena kalau ada satu yang sudah terjual maka akan berkurang kan seiring dengan pokoknya. Tapi kalau ikatan pertama ya tetap segitu aja diikat, misalnya diikat 10M ya 10M itu. Tapi kan nanti kalau misalnya terjadi sesuatu dia tidak mengambil 10M-nya itu, dia akan melihat outstanding-nya. Berapa fasilitas yang tersisa. Bisa dipahami. Tadi yang maksudnya menurun nilainya itu apa ya? Hak tanggungan, Bu. Hak tanggungan itu sekali kalian sudah tulis, dia tidak akan turun naik ya. Dia pasti, kalau ditulis 100 ya sudah 100. Iya, betul, Bu. Ya, cuma dia si kreditur itu tidak bisa menuntut debitur atau pemilik jaminan menuntut debitur untuk tetap membayar 100. Jadi dia harus melihat utangnya sisa berapa. Jadi kalau sudah utangnya sisa berapa, ya tinggal sisanya outstanding-nya itu aja. Sudah, ada lagi yang lain? Recording in progress. Ganti.
Ada lagi yang mau menanyakan? Kalau nggak ada yang bertanya, saya akan inikan tugas. Nanti kalian kerjakan, kemudian kalian emailkan ke email saya, ya. Nanti emailnya ada di situ, tanggal berapa kalian harus serahkan, kirimkan. Jadi tugasnya nanti kalian membuat akte, membuat akte notaris, akte APHT, kemudian juga ada beberapa pertanyaan sedikit. Ini ya tanggalnya nanti ya, tanggal 22. Nanti soalnya dikumpul tanggal 22 ya. Teknisnya nanti akan saya kirimkan ke Gilang ya. Inggih, siap Ibu. Inggih, Bu. Saya minta nomor HP-nya ya. Kalau Gilang masih di kantor Pak Bahrudin, minta nomor saya dengan Pak Bahrudin ya. Inggih, siap Ibu. Nah, nanti jawabannya saya maunya kalian itu mengikuti ketentuan yang ini ya, di apa ini petunjuk yang dari BPN itu. Mengikuti yang ini, Perkaban nomor 8 2012 ya, untuk tata cara pengisiannya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mohon izin, itu tanggal pengumpulannya tanggal 22 apa ya Bu? Maret atau April Bu? 22 Maret. Oh, 22 Maret, tinggi. Makasih Bu. Itu sudah mites ya. Ah iya, tinggi Bu. Jadi gini, saya berharap kalian itu bisa mengerjakan, tapi kalian memahami, karena terus terang dari pengalaman saya mendampingi kalian ini selama kurang lebih 3 tahun, keluhan yang utama yang saya rasakan adalah dikomparisi, ya. Dikomparisi, kalian komparisinya kurang memahami, banyakan ya. Nah, saya harapkan kalian perdalam komparisi. Komparisi itu adalah kalau di akta kan komparisi ini jantungnya akta, ya. Karena kalau komparisinya salah berarti orang yang datang di hadapan kalian itu tidak berwenang, tidak berhak dia untuk melakukan suatu tindakan hukum atas akta itu. Jadi komparisi itu yang harus kalian perhatikan. Soal-soal kami biasanya itu ya berkaitan dengan cerita dalam komparisi, karena di komparisi itu yang di soal ceritanya itu yang akan kelihatan. Kalau dalam kuliah ini kalian ini berdasarkan kasus yang dibuat oleh dosen kalian, tapi kalau nanti suatu saat kalian praktek, kalian harus menerjemahkan sendiri apa yang disampaikan oleh calon penghadap. Ya. Kalian salah analisa, kalian salah minta dokumen, itu ya kalian akan kerepotan di kemudian harinya. Jadi saya berharap komparisi kalian harus diperhatikan ya. Jadi kapan orang itu dikatakan berhak menghadap di dalam akta itu, ya dari cerita alur yang kalian terjemahkan. Saya minta bagaimana kalian bisa melihat
bentuknya itu dari Perkaban nomor 8 tahun 2012. Kalau nanti kalian, maaf saya tidak membatasi kalian untuk menambah ilmu dari referensi siapa saja, karena sekarang ini banyak sekali buku-buku. Nah, itu saya tidak membatasi itu, kalian silakan saja baca, tapi saya tetap memperhatikan adalah dari Perkaban 8 2012. Tahapannya tuh di situ. Ikuti alur itu aja. Jadi biar kalian punya standar juga. Jadi jangan nanti bingung, Bu, ini dasarkan gimana caranya, ini dari mana, dari mana. Nah, kalau untuk pengisian akte, teknik membuat aktenya ngikuti Perkaban, tapi kalau pemahaman akte itu kalian sendiri yang harus menguasai ketentuan peraturan. Misalnya kalau kalian berbicara mengenai badan hukum PT, kalian harus cermati PT. Kalau itu koperasi, kalian harus cermati koperasi. Memang kita belajar membuat akte hak tanggungan ataupun nanti belajar membuat akte fidusia, tapi kita juga harus memahami mengenai PT, mengenai yayasan, mengenai koperasi, mengenai perkumpulan, dan juga mengenai perorangan, mengenai waris. Jadi meskipun kita itu membuat akte, kalau dipikir aktenya kan cuma satu untuk hak tanggungan aja gitu kan. Nah, cuma pemahaman secara teori mengenai ketentuan-ketentuan itu kalian harus menguasain. Ya. Kalau enggak kalian agak kesulitan nanti pada saat kalian membaca membaca kasus atau menerjemahkan kasus yang nanti suatu saat datang ke kalian untuk minta dibuatkan akta. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mengenai soal saya share screen lagi ya. Jadi nanti di soal ini juga sebagai salah satu yang dapat juga membantu kalian untuk nanti rata-rata pada saat penilaian akhir ya. Jadi pada saat penilaian akhir ini bisa sebagai membantu untuk pembulatan-pembulatan. Kalau untuk akte tanah ini, akte hak tanggungan ini dan fidusia, apakah ini juga merupakan mata pelajaran persyaratan ya? Jadi maksudnya kalau ini nggak lulus, nggak bisa melanjutkan tahap berikutnya. Apakah seperti itu atau ini pilihan biasa aja? Atau mungkin siapa? Gilang? Ibu. Apakah ini mata kuliah pilihan biasa aja ataukah ini merupakan mata kuliah bersyarat? Jadi maksudnya kalau ini nggak bisa melanjutkan yang lain. Mata kuliah pilihan, Ibu. Pilihan, jadi tidak pengaruh misalnya
ini nggak lulus nggak berefek ke mata kuliah yang lainnya? Kayaknya enggak sih, Bu. Nanti saya tanya ke akademik ya, Bu. Iya. Tapi prinsipnya saya juga nggak ada ya, kalian mau minta mohon-mohon ke saya ya. Saya sudah pengennya kalian belajar ya. Iya, Bu. Jadi motonya kalian itu kan belajar itu kita bukan karena nilai ya, tapi karena tanggung jawab akan masa depan kalian ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akan bertanya. Saya akan bertanya ya. Jadi di antara kalian, saya akan bertanya sekitar apa yang kita pelajarin bersama. Saya minta Mary. Mary, coba jelaskan kalau seandainya ahli waris itu ada yang di bawah umur. Apa yang harus kamu lakukan? Mungkin untuk perwaliannya dulu, Bu. Gimana, Mary? Izin, Bu. Oh, suaranya enggak. Di kantor ya ini ya? Bu. Di hujan, Bu. Oh. Ya. Ini Sata Yumi Maliha. Iya, Bu. Ya. Jadi kalau misalnya ada anak di bawah umur, dia harus ada perwalian atau orang tua yang sudah cukup umur untuk melakukan perjanjian tersebut, Bu. Ya. Mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan lagi? Harus ada penetapan pengadilan, Bu, untuk dalam pemangkuan itu, Bu. Iya. Kita harus minta penetapan pengadilan ya, perwaliannya itu. Pengadilannya bisa pengadilan agama Islam juga dibolehkan kan ya perwalian sekarang ya. Bukan hanya di pengadilan negeri ya. Kalau dia Muslim berarti pengadilannya penetapan pengadilan agama ya. Kemudian kapan ya hak tanggungan itu dilakukan dengan dasarnya SKMHT? Ada yang tahu nggak ya? Kan ada yang bisa langsung APHT, ada juga yang nggak bisa, jadi dia medianya harus SKMHT. Ada yang bisa menjelaskan nggak ya? Mary, ada mau bisa menjelaskan, Mary? Izin menjawab, Bu. Kalau misalkan seperti itu, apabila misalkan dalam proses peralihan, pemindahan nama, atau misalkan itu belum dalam bentuk akta, berarti di SKMHT-kan dulu, Bu. Setelah itu nanti dalam bentuk sertifikat, baru nanti bisa dipasang HT-nya. Mungkin seperti itu ya, Bu. Jadi ada yang belum balik nama, ada yang belum jadi sertifikatnya, belum ada haknya. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan?
Ada lagi? Karena objeknya berada di luar wilayah kerja kalian. Jadi misalnya kalian PPAT Banjarmasin, objeknya di Banjarbaru. Berarti kalian kan nggak bisa pasang APHT langsung. Maka kalian akan melakukan SKMHT. Kalau seperti ini SKMHT jangka waktunya berapa lama ya? Adola objeknya ada di luar wilayah kerja kalian. SKMHT-nya berapa lama? Namanya sudah terdaftar atas nama yang bersangkutan. Harusnya bisa 1 bulan, Bu. 1 bulan. Ya. Terus kalau seandainya pemberi fasilitasnya itu koperasi, jangka waktu SKMHT berapa lama ya? Bisa selama masa pembiayaan, Bu. Selama masa pembiayaan. Nah, kemudian kalau seandainya dia ada perjanjian pisah harta, apa yang harus, misalnya begini, pada saat pemilik jaminan itu menyatakan bahwa Pak, Bu, notaris, saya ini ada perjanjian pisah harta. Apa yang harus kalian lakukan? Pertama kali kalian mendengar mereka ada punya pisah harta. Siapa yang bisa jawab ya? Tolong jelaskan kalau kalian sebagai notaris, apa yang... Izin menjawab, Bu. Pertama-tama kita lihat dulu apakah tanah atau harta tersebut didapat sebelum atau sesudah perjanjian nikah tersebut, Bu. Ya. Terima kasih. Ada yang mau melengkapi lagi? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Mungkin bisa dimintakan ini, Bu, apa? Salinan atau kopi perjanjian pisah hartanya, lalu dibaca di isinya apakah harta yang mau ditanggungkan itu ada atau tidak dalam perjanjiannya. Bila ada, berarti si pasangan harus tangan kedua-duanya. Bila tidak, berarti yang cukup tantangan adalah cukup orang yang menanggungkan hartanya. Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi mungkin saya nambahkan begini ya. Jadi kalau kalian mengetahui calon calon debitur, calon penjamin ini mempunyai perjanjian nikah, yang perlu kalian perhatikan adalah kalian minta salinan perjanjian nikahnya. Kemudian diperhatikan itu sudah terdaftar di instansi yang bersangkutan berwenang atau tidak. Karena kalau belum terdaftar, nanti kalian cari di BW ya. Kalau perjanjian pisah harta, perjanjian kawin belum terdaftar di instansi, konsekuensinya apa? Nah, kemudian dibaca isinya, apakah yang dipisahkan ini hartanya, ataukah mengenai apa perjanjian kawinnya. Karena perjanjian kawin itu tidak mutlak dia selalu pisah harta ya. Kemudian kalau untuk yang dijawab Adola tadi, saya agak koreksi sedikit karena kemungkinan di perjanjian kawin itu tidak akan mencantumkan sertifikat nomor-nomor asetnya ya, kecuali itu dilakukan setelah perkawinan, kemudian karena berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, kalau nggak salah tahun 2016 ya, yang dibolehkan membuat perjanjian pisah harta setelah perkawinan. Nah, itu ada daftarnya, itu kelihatan tanggal berapa dia memperoleh, tanggal berapa dia membuat perjanjian pisah hartanya. Dan ini bagian siapa, bagian istrinya atau bagian dia sendiri. Ya. Jadi hal itu yang juga harus diperhatikan. Ya. Karena waktunya sudah lewat, saya akan mengakhiri perkuliahan hari ini. Dan saya minta kalian absen, jangan lupa ya, absen. Terus untuk Gilang, saya minta tolong Gilang hubungin saya akan kirimkan untuk
soal tugasnya ya. Terima kasih. Saya tutup di tanggal 1 ya. Tanggal 1 kita akan masuk mengenai fidusia ya. Jadi satu kali pertemuan kalau kalian bisa pahami fidusia, kalian juga pahami secara teorinya, nanti secara teknis pembuatan aktenya kita ketemu di tanggal 1 ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Kiki KW. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya.